Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini ya pertemuan ketiga ya dari mata kuliah ekonomi politik untuk S1. Oke. Seperti yang saya bahas di minggu lalu, kita kan minggu lalu udah bahas dua model ya untuk memahami behavior dari voters dan politician. Dua lagi di pertemuan ini adalah birokrasi dan special interest group. Ya. Oke, kita mulai. Yang pertama birokrat ya. Atau administrasi ya, ini gampangnya PNS itu mungkin ya, pekerja ini pegawai negeri sipil ya. Jadi birokrat adalah suatu badan pemerintah yang tugasnya itu untuk menjalankan kebijakan yang sudah disahkan sama pemerintah. Jadi kita bahas kemarin kan voters adalah Anda ya, Anda masuk ke bilik suara, ikut pemilu, memilih perwakilan Anda, para politisi Anda pilih menjadi anggota dewan. Nah, sebagai politisi, maka politicians mereka bikin policy atau kebijakan. Nah, kebijakan bisa undang-undang gitu ya. Bisa juga kalau itu Anda milih presiden, dia bikin perpres gitu ya. Nah, nanti kebijakan ini setelah disahkan secara hukum legal jadi suatu peraturan undang-undang akan dieksekusi. Nah, yang mengeksekusinya ini adalah birokrasi. Birokrasi atau kantor administrasi gitu ya. Jadi birokrasi adalah suatu agensi pemerintah atau suatu badan pemerintah yang bertugas untuk menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, gimana secara precisenya, secara akuratnya ya, secara teknis detailnya suatu program itu dijalankan, itu tergantung di tangannya birokrasi. Ya, sudah nggak lagi di tangannya politisi. Politisi yang bikin kebijakan, dok selesai. Yang menjalankan itu secara teknis ya, itu adalah di tangan birokrasi. Nah, birokrasi inilah yang menjadi sasaran kritik gitu ya, akan dianggap lambat, tidak responsif, terus berbelit, itu adalah di birokrasinya ya. Nah, walaupun dia punya banyak masalah birokrasi tadi ya, tapi ada mereka memiliki yang namanya keahlian teknis ya, keahlian teknis dalam mendesain dan juga mengeksekusi berbagai program tadi. Jadi ada policy, ada program. Policy yang besar, program itu sudah eksekusi. Misalnya kalau polisinya namanya Pak Jokowi mau bikin kebijakan untuk kemiskinan, ya itu policy-nya. Nah, programnya lebih detail, suatu penerjemahan dari suatu policy atau kebijaksanaan, misalnya dalam bentuk BLT. BLT itu programnya, kebijakan pengentasan kemiskinan atau policy-nya. Nah, birokrat ini yang tugasnya menerjemahkan instruksi dari politisi ya, pemerintah di dalam suatu program, didesain, dieksekusi ya. Nah, karena kemampuan teknisnya dalam mengeksekusi suatu program ini, dia juga punya kemampuan untuk mengambil keputusan. Walaupun keputusannya ruangnya tidak sebesar di level kebijakan atau polisi, tapi dalam hal detail teknis programnya dia punya decision making powers. Nah, ke atasnya pun sebenarnya juga bisa. Misalnya kayak Pak Jokowi, aku mau bikin kebijakan pengentasan kemiskinan, saya mau kemiskinan itu tinggal setengah gitu. Nah, itu nanti kebijakan beliau Pak Jokowi nanti perlu masukan dari para birokrat gitu kan. Gimana merancang suatu program yang bisa mencapai apa yang diinginkan Pak Jokowi gitu. Jadi ada decision making dalam sifat yang teknikal gitu ya. Bukan yang dalam yang lebih besar, bukan policy level tapi in program level mereka punya decision making, bisa punya menginfluence atau mengaruhi decision making dari dari para politisi. Kemudian tapi yang harus dicatat itu birokrasi itu tidak hanya bertujuan atau untuk menginterpretasikan dan secara pasif memenuhi keinginan dari para politisi tadi, para elektorat tadi dan perwakilannya. Jadi terlalu naif kalau kita mengasumsikan bahwa si birokrasi ini hanya bertujuan untuk menginterpretasikan terus memenuhi keinginan dari para politisi tadi ya. Jadi selain dia memang bertugas untuk menerjemahkan ya, terus menerjemahkan kebijakan dalam bentuk program, policy itu program ya, apa yang maunya Pak Jokowi timnya dilakukan. Tapi nggak cuma itu ya, terlalu naif kalau kita bilang bahwa dia cuma hanya itu saja yang dia
tujuannya dia, aim-nya dia. Nah, menurut Niskasen, ini salah satu ekonom di ekonom publik ya, politik juga ya. Jadi Niskasen bilang in the market oriented private sector, dalam sektor ekonomi pasar ya yang market oriented, individu yang mau maju ya, dia melakukannya dengan mengambil suatu keputusan supaya bisnisnya dia itu bisa se-profitable mungkin gitu kan. Jadi fokusnya individu, perusahaan ya, individu yang punya perusahaan itu di market oriented sectors ya, di private sectors itu tujuannya untuk mendapatkan profit yang sebesar-besarnya ya. Profit fungsi dari cost sama revenue. Jadi gimana agar gap-nya semakin tinggi, menekan cost, menggas revenue supaya profitnya gede. Itu di perusahaan di private sector. Nah, tapi kalau birokrasi itu fokusnya malah menambah kenyamanan hak-hak keistimewaan yang dimiliki oleh kantornya dia. Kantor urusannya dia gitu ya, untuk mendapatkan reputasi publik, untuk membawa kekuasaan, karena minimal nggak bisa mendapatkan profit kayak di perusahaan swasta ya, di pasar itu kan dia bisa mendapatkan profit gitu kan, ada biaya. Kalau kantor terutama kantor pelayanan publik dia nggak bisa mendapatkan revenue gitu kayak kantor administrasi, dia punya pelayanan. Nah, karena itu dia mengejar tadi keistimewaan, hak istimewa, reputasi ya kan, disungkani orang ya, karena dia di pemerintah punya kuasa gitu kan. Kayak pegawai kelurahan itu kan kadang-kadang ribet ya. Itu juga ada faktor karena pengen berkuasa. Karena kan toh dia nggak bisa nge-charge kita gitu. Anda bilang ngurus KTP ya, masalah KTP kan gratis kan. Ya, kan dia nggak bisa dapat duit dari situ, makanya dia sok kuasa ya tadi bikin ribet supaya powernya lebih tinggi gitu. Oke, birokrat itu punya insentif untuk untuk menghabiskan aktivitasnya dalam suatu kegiatan yang meningkatkan persepsi publik gitu ya. Ya, tidak akan instansinya gitu kan. Nah, ini bisa menaikkan nilai kayak kayak di kantor pajak gitu kan, dia punya mengejar persepsi tertentu bahwa dia supaya hubungannya juga ke promosi ya, ke promosi. Kalau dia bagus di sana dia akan naik jabatan gitu kan. Jadi ini mirip sama di sektor swasta tuh perusahaan habisin duit untuk iklan gitu ya. Jadi birokrasi juga ada gitu juga gitu, pengen cuma Anda lihat Departemen Keuangan itu kan sangat besar ya habisin juga anggaran untuk yang sifatnya pencitraan gitu ya, untuk bikin seminar, bikin event, bikin lomba-lomba gitu kan, karena untuk menaikkan persepsinya. BI juga gitu, karena BI punya lomba-lomba pasti ngasih beasiswa kan, untuk menaikkan citra dari lembaganya. Ini bersama di sektor private ya. Oke, jadi ini adalah suatu kurva yang menunjukkan mengenai struktur biaya di suatu birokrasi ya. Sumbu Y adalah cost dan V adalah, ini ada dua grafik ya, C sama V. C cost, V itu value. Yang Q itu yang adalah jumlah layanan ya, jumlah output yang dihasilkan. Nah, itu ada dua garis, yang pertama garis efisien output, Q bintang sama QBC atau actual output. Nah, di Q bintang itu kita lihat value yang di-generate birokrasi sama cost-nya itu gap-nya paling tinggi. Ya, paling tinggi. Jadi ini memberikan net value yang paling tinggi buat masyarakat. Ya. Kalau di titik yang QBC, di jumlah output yang QBC itu adalah 0. Ya. Jadi cost yang diberikan yang habis ya sama value yang diberikan itu sama. Jadi dia nggak ada extra value 0. Itu yang Q bintang sebetulnya efisien output. Harusnya suatu birokrasi kalau efisien dia akan memproduksi di Q bintang tadi, mencapai efisien output. Tapi kalau dia nggak efisien, tapi yang sering sekali birokrasi justru habisnya di QBC.
Ya, aktualnya seperti itu. Jadi aktualnya lebih banyak daripada seharusnya efisiennya. Jadi birokrasi cenderung tidak memilih level yang efisien, ya, dari suatu proyek, di mana marginal cost sama dengan marginal benefit ya di Q bintang. Tapi memilih proyek yang bisa membesarkan, yang paling gede IBC, di mana TB sama dengan TC. Ya, jadi ini pemerintah, kalau mau kita terjemahkan artinya itu kalau pemerintah bikin proyek itu punya gede proyeknya, gede besar ya. Misalnya kita pemerintah bikin seminar untuk sosialisasi peraturan pajak yang baru gitu kan. Nah seharusnya tuh kalau pakai yang efisien itu perlu misalnya cuma 3 hari gitu, 3 hari ya, 3 hari seminar selesai, 3 hari itu sudah cukup sebenarnya, efisien, manfaat sama cost-nya itu paling besar gap-nya. Tapi mereka akan cari untuk malah memaksimumkan ya. Jadi berarti seminggu, 2 minggu gitu ya. Nah, jadinya nggak efisien gitu loh. Tapi juga nggak rugi gitu kan, nggak hampir rugi karena juga dia ada keterbatasan anggaran. Berapa anggaran untuk seminar? Kata bosnya misalnya di kantor pajak, anggarannya ada 1 M Pak. Cukup buat berapa hari itu anggarannya? Cukup untuk 2 minggu Pak, 2 minggu aja. Nah, padahal sebenarnya secara efisien 3 hari cukup gitu, tapi karena ada anggarannya ya sudah dihabiskan aja gitu anggarannya. Jadi outputnya terlalu besar daripada yang level yang efisien ya. Tapi nggak sampai rugi, nggak sampai kemudian sampai 2 M gitu, enggak ya, sesuai dengan anggaran yang ada gitu. Nah jadi ini kan birokrat tuh punya insentif untuk membesarkan aktivitasnya ya. Jadi mempengaruhi persepsi, kan yang dikejar juga persepsi masyarakat, wah kantor pajak itu juli gitu, sampai 2 minggu sosialisasinya gitu kan. Jadi ini analoginya menggeser kurva V ke atas tadi, kurva value ke atas ya, dengan persepsinya. Kan value kan masalah persepsi kan ya. Karena ada suatu informational advantage ya, keuntungan informasi yang dimiliki oleh birokrasi. Mereka lebih tahu soal urusannya daripada masyarakat gitu kan. Jadi dia bisa memberikan suatu semacam promosi, semacam kesan bahwa dia itu peduli gitu kan, untuk dapat anggaran yang lebih besar. Jadi masyarakat nggak tahu bahwa ada Q bintang ya, dan birokrasi akan memberikan, karena asymmetric information, dia akan seakan-akan mempresentasikan bahwa hanya ada satu pilihan, IBC atau nggak ada lagi, gitu, nggak ada yang lain. Gitu. Jadi akhirnya ya rakyat ya oke-oke aja dengan output yang dihasilkan tadi. Birokrasi itu dapatkan reward ya, ketika mereka bisa mengembangkan urusannya ya, mengembangkan kewenangannya gitu kan. Ya kalau karena tadi ini bukan, karena birokrasi itu bukan suatu perusahaan yang bisa memaksimalkan profit ya. Dia juga bisa birokrasi saja, kantor pemerintahan bisa menghemat cost-nya sampai setengah gitu. Itu nggak ada insentifnya. Penghematannya itu nggak kemudian bisa dijadikan semacam insentif buat pegawainya, enggak, itu kembali ke pemerintah. Jadi nggak ada insentif untuk misalnya melakukan efisiensi gitu. Ya, jadi dia semakin banyak urusan yang diurus, maka dia akan semakin banyak duitnya. Gitu kan. Yang paling gampang SPPD, ya kan. Kalau misalnya suatu kementerian gitu, sering ada tugas ke Papua, tugas ke Aceh gitu kan. Tiap kali dia berangkat dapat SPPD, dapat uang saku dari kantor. Gitu. Ya, jadi kalau dibuat, wah aku pengen setahun ini harus sering jalan-jalan nih. Kenapa? Supaya duitnya cair gitu, banyak. Karena aktivitas sama dengan duit, ya kan? Effort sama dengan duit, gitu kan. Makanya dia selalu mencoba untuk membesar-besarkan urusannya, kayak gitu. Jadi kalau suatu kantornya semakin besar, artinya apa? Kalau misalnya tadi urusannya semakin banyak, ya tanggung jawabnya semakin besar, kantornya makin besar, gajinya makin besar, pensinya makin besar, gitu ya. Jadi mesti cari-cari kerjaan gitu. Nggak mencoba untuk mengurangi pekerjaan supaya efektif, cuma cari kerjaan supaya banyak ceperannya gitu ya, kembangannya. Nah, itu logika dari para birokrasi ya. Jadi bisa dipahami kenapa kok birokrat cenderung nggak efisien, karena secara ekonomi emang motifnya itu ada untuk membesarkan urusannya dia. Gitu. Semakin bulat, semakin duitnya semakin banyak buat mereka.
Oke, sekarang kita ngomongin yang kelompok yang kedua, yang keempat ya, special interest group atau kelompok dengan kepentingan khusus, kelompok spesial dengan kepentingan khusus ya. Di antara voters dan politician ada interest group ya. Ini adalah orang-orang yang punya kepentingan sama, yang mencoba yang melakukan suatu upaya untuk bersinergi menjadi suatu kelompok yang solid gitu loh. Jadi mereka bisa punya power secara politik ya, paling nggak dalam hal voting itu mereka menang karena mereka punya solid urusannya gitu. Nah dibandingkan voters yang lain pada pecah-pecah ngurusnya macam-macam gitu kan. Tapi ini ada beberapa kelompok kepentingan tertentu yang solid gitu loh, mencoba untuk mendapatkan suara yang cukup diperhitungkan sehingga mereka bisa mendapatkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan kelompok ini. Ya, jadi mereka exercise this proportionate power by acting together. Ya, the member of such group may have higher voter participation. Nah, kelompok ini karena yang punya kepentingan, tingkat partisipasinya lebih besar, tingkat kemungkinannya tidak nyoblos lebih kecil, lebih mungkin untuk aktif berpartisipasi dalam pemilu ya dari populasi secara kebanyakan. Dan bahkan kelompok ini mau ngabisin duit untuk campaign ya, jadi mereka mau ngabisin duit untuk membantu politisi yang memperjuangkan atau searah dengan kepentingan kelompok ini. Kadang-kadang kelompok ini terlibat dalam rent seeking activities, jadi perburuan rente. Kadang-kadang ya, saya juga pernah mention kemarin, small interest group itu tidak harus selalu negatif. Ya memang bisa negatif kayak kelompok pengusaha, lobby supaya dapat keistimewaan, hak istimewa dalam usahanya ada gitu supaya larangan impor produk-produk sejenis ya supaya jadi terlindungi market share-nya, ada seperti itu. Ada juga yang enggak kayak gitu. Misalnya dokter misalnya ya. Ada kan ID kan, Ikatan Dokter Indonesia, itu kan bisa dibilang sebagai interest group. Mereka bisa kemudian merancang suatu aturan baru, undang-undang baru untuk kemudian dibawa ke pemerintahan atau ke politisi supaya nanti undang-undang yang baru bisa pro sama kepentingan dokter misalnya. Nah itu bisa jadi nggak negatif, mungkin selama ini dokter itu cenderung penghasilannya rendah atau kesejahteraannya kurang gitu. Jadi dengan interest group ini bisa memperjuangkan kelompoknya. Jadi nggak harus selalu negatif. Atau di kelompok-kelompok lingkungan ya, orang-orang yang aktif lingkungan berkelompok dalam suatu kelompok ya, asosiasi atau apa yang jadi punya interest bersama untuk misalnya agar pemerintah itu bikin kebijakan yang pro lingkungan ya, terus mereka melobi-lobi ya, itu kan bisa positif kan hasilnya, tidak harus negatif gitu. Tapi ya namanya sometimes itu ada rent seeking activities ya. Nah, rent seeking, apa sih rent seeking? Rent seeking itu adalah menggunakan pemerintah untuk mendapatkan suatu pendapatan ya yang di luar normal. Kita namanya rent. Rent itu adalah rente itu adalah suatu tambahan pendapatan di luar normal. Nah, tapi dalam rente dalam konteks ini adalah political rent. Rente yang didapat dari suatu aktivitas politik ya. Jadi bukan suatu rente ekonomi ya. Atau rente ekonomi kan ya upaya-upaya untuk misalnya kayak invest di mesin yang baru gitu kan, menerapkan suatu teknik manajemen baru, ada rent, economic rent gitu kayak tanah kan ya juga rent ya, sewa gitu ya. Ini jadi aktivitas lobby politik gitu. Nah, special interest group bisa membentuk suatu koalisi dan kemudian tadi menggunakan votingnya untuk memblok voting tertentu yang dianggap berlawanan dengan kepentingannya atau menyumbang dana kampanye untuk misalkan kan sering ya kayak pengusaha itu ngasih duit ke politisi untuk kampanye. Apa tujuannya ya? Tadi kalau menang dia minta policy yang menguntungkan bisnis mereka gitu kan. Itu yang gambarannya seperti itu. Nah, perbentukan grup ini, interest group ini bisa macam-macam faktornya. Bisa karena capital, karena labor, tadi kan kelompok buruh, kelompok pengusaha gitu kan. Kaya, kelompok miskin, industri tertentu, industri farmasi punya kelompok lobby sendiri, atau daerah ya kan, atau demografi ada kelompok milenial misalnya bikin kelompok sendiri untuk lobby tertentu gitu ya. Nah, tapi ini efektif ya. Jadi teman-teman mungkin yang punya concern tertentu ya dalam dunia kebijakan tuh juga menarik ya untuk membentuk interest group sebenarnya. Bahkan mungkin kelompok-kelompok kayak GMNI, HMI itu bisa dibilang sebagai special interest group gitu ya. Ya kalau dia nggak punya interest itu yang malah berbahaya ya, karena nggak jelas apa kalau interestnya cuma kekuasaan, malah itu repot gitu kan. Pengennya berkuasa aja, tapi
Nah, kemarin kita bilang kan bahwa party itu bikin policy untuk dapat suara, bukan dapat suara untuk bikin kebijakan. Nah, interest group tuh kebalikannya itu. Jadi banyak politisi yang merancang, yang dia itu bikin kebijakan untuk dapat suara, ya kan? Jadi dia nggak begitu penting hal kebijakan, yang penting populis dapat suara, dia bisa menang lagi, bisa kepilih lagi. Ya, kalau special interest group kebalikannya, dia punya kepentingan agar ada policy yang sesuai dengan kepentingan kelompok ini. Nah, jadi suara itu adalah suatu instrumen untuk mendapatkan kepentingan yang kebijakan yang sesuai dengan kepentingan mereka, gitu ya. Oke, nah ini ada sedikit gambar ya modelnya. Ini soal ya emang bidangnya spesifik ya, macam-macam. Tapi dalam konteks ini konteks mengenai pengusaha. Ini kelompok spesial industrinya pengusaha. Jadi ini suatu pasar ya, itu ada MR, pasar yang sifatnya imperfect ya, karena demand-nya bentuknya downward sloping ya. Itu ada D, ada MR. Nah, level yang efisien adalah ketika MC sama dengan MC sama dengan AC, demand ya. Jadi di titik E harusnya. Di titik E itu yang di mana cover supply-nya sama dengan MC ya. MC. Nah, dengan demand-nya sama. Itu kan P ya. Kurva demand kan kurva P. Jadi P sama dengan MC. P sama dengan MC itu artinya bahwa harga itu sama dengan tambahan cost untuk menambah 1 unit output. Jadi harganya itu. Nah, P sama dengan MC ya, itu adalah di titik E ya, potongannya itu adalah QC, ini adalah tingkat output yang kompetitif adalah di QC ya. Nah, tapi ini ada industri kacang gitu ya, mencoba untuk membentuk ilegal kartel. Mereka berkelompok sama para pengusaha kacang, berusaha untuk melakukan restriksi. Ya, yuk kita sepakati agar kita produksinya sebesar Q kartel. Ya, sepakat untuk memotong produksinya supaya di Q kartel. Nah, di Q kartel kenapa? Itu adalah titik di mana MR sama dengan MC. Itu menentukan profit ya. Profitnya sebesar itu tadi kotak BCAD ya. Itu adalah dia mau harganya adalah P kartel, bukan BC. Jadi dia bersepakat dalam satu kartel, sama-sama bersepakat mengurangi produksi untuk mencapai Q kartel dan mendapatkan P kartel dan mendapatkan super normal profit ya di kotak yang warnanya kotak berwarna ini ya, kotak ini. Nah, ini yang mereka cari itu ini. ABCC itu ya, itu profitnya. Nah, tapi kalau berbentuk kartel, ya, kembali kita belajar di game teori waktu belajar di mikro, susah untuk mempertahankan suatu kartel karena ada keuntungan dari curang ya. Kalau semuanya itu taat aturan satu curang, itu dapat keuntungan. Jadi karena each firm, tiap perusahaan punya insentif untuk curang ya. Nah, ada cara yang lain yang bisa mereka tempuh untuk mendapatkan profit tadi, supernormal profit ABCD tadi ya, yaitu dengan melobi pemerintah agar pemerintah yang menetapkan secara hukum resmi kuota produksi. Jadi pemerintah bilang, oh kuota produksi maksimal sekian. Nah, sebesar ini yang jadi ininya, sebesar Q tadi. Ya. Nah, kalau misalnya pemerintah kemudian bikin kebijakan, artinya kan nggak bisa harus dituruti gitu kan. Kalau tadi kan kalau kartel kan kesepakatan gentleman agreement antar perusahaan. Jadi kalau misalnya melanggar juga nggak ada konsekuensi ya kan, karena kewenangannya kesepakatan individu. Nah, kalau ini di level negara ada kebijakan kuota produksi, otomatis semua aktor harus mengikuti aturan tadi ya kan. Nah, itu kemudian akan mencapai tingkat output dan harga yang mereka inginkan tadi sebesar P kartel tadi, walaupun nggak lewat kartel tapi lewat lobby kebijakan untuk penerbitan kuota produksi oleh pemerintah. Nah, kemudian seperti biasa standarnya kalau kita belajar soal pasar persaingan tidak sempurna, ada yang namanya dead weight loss ya kan. Jadi memang tadi kalau dia di level yang efisien ya, kalau dia di level yang efisien maka dia akan mendapatkan
ini kan, ini kisinya di sini kan ya. Ini akan harga sekian. Ini adalah surplus konsumen sebesar segitiga ini kan. Segitiga ini adalah surplus konsumen. Ya. Nah, sekarang dengan harga yang baru di sini di P kartel di sini, sekarang surplus konsumen tinggal sebesar ini. Ya. Dari tadinya segede ini tadi FE dan FEA ya. AFE tinggal sebesar F, B, dan C. Ya. Nah, yang tadi kotak merah tadi ya, yang ABC itu diambil sama pengusaha. Ya, tapi ada surplus konsumen yang hilang, yang zona warnanya abu-abu itu adalah surplus konsumen yang hilang. Nggak ada yang menikmati ya, zona abu-abu ini nggak ada yang menikmati ini. Ya, ini hilang ya. DEC ini hilang. Ya, ini adalah namanya dead weight loss karena pengurangan output ya. Itu yang namanya jadi economic rent ABCD ya. Itu ABCD itu kemudian apakah semuanya lari ke pengusaha? Enggak, ya kan? Enggak semuanya lari ke pengusaha, sebagian lari dalam bentuk lobbying. Nah, ngabisin kan perlu duit itu untuk lobby pemerintah, entah itu lobbynya cuma makan siang atau lobby yang lebih besar, ya dikasih mobil, kasih apa, kasih saham gitu kan ya. Jadi sebagiannya ini masuk ke untuk biaya ongkos lobby, enggak semuanya dinikmati oleh si produsen ya, produsen peanut atau kacang dalam konteks contoh ini ya kan. Nah, itu kan suatu kerugian buat masyarakat, inefisiensi. Lebih baik kan duitnya tadi dibuat untuk duit yang buat lobby untuk aktivitas yang lain ya, yang lebih bermanfaat untuk masyarakat kan sumber dayanya gitu. Jadi itu punya political rent ya. Gitu. Jadi itu gambaran dari bagaimana small interest group bisa mempengaruhi policy dari pemerintah gitu ya untuk kepentingan industrinya. Oke, itu akhir dari diskusi hari ini. Sekarang pertanyaannya ya, apakah cuma 4 tadi? Apakah cuma voters, politisi, terus apa lagi tadi? Birokrat sama special interest yang bisa dalam kebijakan, pengambilan kebijakan. Kita belajar dari contoh-contoh kasus yang sudah dibahas tadi sama Radima, sama Iftita, bagaimana ternyata media juga berpengaruh. Ada judiciary, ada di sini ada jurnalis ya. Nah, ternyata nggak cuma 4 doang, tapi ada juga jurnalis atau media yang juga berperan dalam game politik ini dalam mengambil kebijakan ya, dengan MNC, ANTV tadi juga mempengaruhi ternyata proses politik gitu kan. Juga kemudian dua yang lainnya juga experts ya. Pakar itu juga bisa mempengaruhi ya pendapat pakar, misalnya kayak Pak Jokowi bikin kebijakan apa terus sama Pak pakar dikomentari gitu kan ya. Dia juga punya peran dalam mengambil kebijakan ya, kebijakan politik gitu. Yang terakhir judiciary juga ini kehakiman gitu ya, kayak MA gitu juga punya peran dalam proses politik gitu. Ini cuma dan lainnya juga ada sih kalau kita masukin kayak polisi misalnya, kepolisian ada nggak fungsi politiknya kayak KPK itu kan bisa dimasukkan dalam judiciary ya. Jadi kita cuma bahas 4 aja, tapi sebenarnya ada juga aktor-aktor yang lain. Mungkin kalau soal jurnalisme, soal media nanti akan masuk di pertemuan keberapa, saya lupa, ke 6-7 mungkin nanti ada bagaimana media sebagai aktor politik itu gimana apa aja motifnya, terus gimana behavior-nya gitu. Oke, itu untuk hari ini presentasi saya untuk pertemuan ketiga. Apakah ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman? Untuk materi pertemuan ini. Oke, kalau tidak ada. Saya mau tanya tapi bukan yang terkait ini Pak, lebih ke yang paper yang tadi saya bahas Pak. Saya kan menemukannya menarik gitu, si peneliti ini menentukan keislamannya dalam tanda kutip suatu regional gitu, itu berdasarkan jumlah ini mayoritas agama muslimnya dan jumlah masjid per 1.000 penduduk gitu. Nah, apakah itu masih bias gitu Pak untuk menggambarkan suatu kesalehan?
Ya, oke. Jadi memang kalau kita ngomongin penelitian ya, kita kan punya suatu variabel yang pengen kita teliti ya. Mungkin variabelnya mau itu adalah kesalehan. Nah, kemudian kita kan perlu diukur ya kan. Gimana cara mengukur kesalehan. Nah, tentunya kemudian di sini kita ada variabel yang kita jadikan, kita bilang namanya proksi. Proksi atau pendekatan kita terhadap variabel. Nah, proksi itu memang kemudian akan sangat bervariasi ya, tergantung ketersediaan data dan juga kualitas antar variabel akan berbeda-beda ya kan, tingkat keakuratannya atau ketepatannya gitu. Nah, di situ diskusinya gitu kan. Kayak Radimas bisa juga merasa bahwa itu bukan ukuran yang pas misalnya. Nah, itu bisa kemudian di challenge gitu kan. Itulah fungsinya kemudian ada penelitian. Penelitian itu kan berusaha untuk bisa menjawab pertanyaan yang belum terjawab atau bisa mencoba menantang hasil penelitian sebelumnya gitu kan. Misalnya kamu punya Radimas, oh itu kayaknya nggak tepat deh sebagai indikator. Buktinya masjid banyak tapi nggak ada yang sholat kayak gitu. Nah, kamu saya mengusulkan indikator berapa soft baris sholat jamaah misalnya, jamaah subuh misalnya kan, subuh sama apa kan susah kan, kalau jamaah subuhnya banyak yang sholat berarti itu semakin soleh misalnya kayak gitu, boleh nggak masalah gitu kan. Itu bukan mungkin lebih strong gitu kan. Sekarang misalnya datanya ada nggak untuk bisa, karena pasti lebih susah kan daripada jumlah masjid kan, gampang ya datanya ya kan, tinggal hitung bangunan gitu kan. Kalau jumlah jamaahnya kan lebih susah lagi kan. Tingkat aktivitas masjid, apakah masjid itu punya organisasi yang supporting nggak remaja masjid atau apa gitu itu. Atau ormas keagamaan juga bisa sebenarnya tadi Mas kalau mau pakai itu. Berapa jumlah ormas keagamaan itu kan. Nah, itu juga bisa tentu saja itu ruang untuk penelitian lanjutan ya, untuk mempertanyakan variabel proxy yang dipakai. Itu Pak Dimas. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Gimana? Baik Pak, terjawab. Ya. Cukup Pak dari saya. Oke, kalau sudah ada pertanyaan lagi, ada lagi yang mau bertanya nggak untuk pertemuan hari ini? Oke. Mau tanya Pak? Silakan Ifta, gimana? Ya, apa untuk birokrasi ini tidak ada kemungkinan untuk melakukan rente Pak, dan di dalamnya terselubungi ada kepentingan yang sifatnya golongan. Seperti contohnya ini bahasan dari kelembagaan kemarin juga sih Pak, ada polemik polemik impor beras itu kan antara perseteruan antara Kementerian Pertanian sama Perdagangan kan Pak, terkait dengan data. Intinya yang Kementerian Pertanian mengatakan bahwa nggak perlu impor, tapi di Perdagangan mengatakan perlu impor. Nah, itu kan akhirnya ditengahi sama datanya BPS. Nah, dari situ pemerintah menarik untuk melakukan impor beras. Nah, apakah dalam birokrasi, katakanlah dalam hal ini adalah BPS, itu berperan tidak terselubungi adanya kepentingan yang sifatnya golongan seperti itu, Pak? Ya, yang pertanyaan bagus sih, Sita. Ya, kalau saya bilang kan kembali lagi kan, kalau kita bilang bahwa birokrasi itu kan tadi dibilang sama teorinya kan terlalu naif untuk bilang bahwa birokrasi itu hanya bergerak atas kepentingan dari politisi, ya kan? Apakah mereka juga punya kepentingan sendiri, ya kan, kepentingan sendiri. Nah, apakah jadi rente? Ya bisa aja. Kalau kita ngomongin literatur corruption, itu ada yang namanya political corruption, korupsi politik. Itu yang grand corruption, yang susah dilacak gitu kan. Karena dia korupsi kebijakan nih. Dia punya kebijakan, misalnya kebijakan tiap impor masuk harus bayar Rp1.000 misalnya per kilogram misalnya gitu, per kilogram beras. Itu kan peraturan, ya kan? Nah, itu kan susah kan kemudian kalau kemudian itu dianggap korupsi, mau ada peraturannya kok resmi kan gitu. Padahal esensinya tuh korupsi. Ini memang political corruption yang paling berat. Tadi kan halnya ada kebijakan loh. Kebijakan itu mungkin menguntungkan golongan tertentu, tapi sudah kebijakan secara hukum legal. Kalau mau dituntut secara hukum nggak bisa gitu loh, bukan pelanggaran hukum. Nah, di bawahnya juga ada korupsi birokrasi corruption juga ada. Bahwa korupsi itu juga kemudian ini menjadi tren ya di negara-negara, ada namanya petty corruption, bahkan dia bilang korupsi kelas kecil lah ya, uang saku gitu, kayak kita ngurusin bayarnya supaya lebih cepat gitu kan. Itu kan berarti korupsi juga jadi level birokrasi gitu kan. Nah, korupsi yang kalau apakah mungkin ya mungkin saja ya kan, mungkin saja terjadi
suatu perburuan rente di level birokrasi, gitu kan. Jadi birokrasi juga punya kepentingan tadi untuk memperbesar keuntungan pribadinya ya. Cuma tadi seberapa jauh kemudian dia bertindak sebagai agen yang independen atau perpanjangan tangan dari aktor politik gitu, Ifsita. Jadi itu rentenya dia cari sendiri atau dia hanya menjalankan instruksi partai. Kayak misalnya kemarin kasus yang di Kemensos itu, Ifsita, mungkin ngikutin ya, Radimas dan yang lain ya. Itu kan ada suatu yang mensinyalir bahwa dana bansos yang dikorupsi itu nggak masuk ke kantongnya dia sendiri, tapi masuk ke kantong partai. Misalnya untuk mensupport beberapa politisi partai tertentu gitu dalam pilkada, kayak gitu. Nah itu kan itu masuk mana? Masuk birokrasi corruption atau political corruption? Memang yang melakukan korupsi aktor birokrasi kan, dia kan Kementerian Sosial ya kan. Tapi rentenya larinya ke politik, ke aktor politik gitu ya. Jadi tidak, itu yang mungkin menarik ya untuk secara kita sebagai seorang akademisi kan, gimana kita bisa membuktikan ya. Tapi beda, pembuktian kita bukan pembuktian hukum, tapi pembuktian ekonomi gitu kan. Bisa nggak kita punya data yang bisa membuktikan? Misalnya ya, Iftita, misalnya kita bisa lihat errornya. Apakah ada suatu sistematis error nggak? Ini ada studi ini menarik ini. Apakah ada sistematik error dari estimasi Kementerian Perdagangan dan Pertanian, ya kan? Jadi kan dia kan mungkin kan gini kan, ini pertanian punya data, Kementerian Perdagangan punya data, BPS itu yang dia punya data juga, tapi secara kompetensi harusnya BPS lebih jago, ya kan? Tapi masing-masing kementerian boleh bikin forecast sendiri-sendiri. Nah kita lihat forecastnya kan beda pasti. Kalau misalnya Kementerian Perdagangan forecastnya rendah, ya kan? Supaya ada impor. Kementerian Pertanian forecastnya tinggi, gitu kan? Kalau tinggi berarti kan dia sukses untuk pertanian meningkatkan produktivitas. Nah, yang benar, yang asli ya punya BPS kan. Nah, ada nggak systematic error? Oh, ternyata kalau yang pertanian itu cenderung untuk overestimate, kalau perdagangan underestimate. Nah, itu kemudian dilihat dengan misalnya data jumlah perusahaan yang ikut tender atau apa, itu bisa kemudian jadi suatu temuan secara statistik yang membuktikan bahwa ternyata emang ada rente gitu. Begitu ya Iftita. Ya, baik Pak, terima kasih. Yuk sama-sama. Sebenarnya ada juga beberapa paper soal birokrasi ya. Saya nggak masukin tapi karena kemarin kan bahasnya politisi sama voters ya. Jadi kalau ada yang tertarik mungkin saya bisa share itu. Ada yang pakai data berapa 1 juta lebih data PNS itu membuktikan apakah ada hubungan antara kenaikan pangkat sama support terhadap incumbent politisi gitu. Dan temuannya nggak salah signifikan mempengaruhi. Jadi semakin mereka PNS yang aktif mendukung incumbent tertentu itu bisa lebih cepat naik jabatannya daripada itu. Ya, itu kan sudah interaksi antara birokrasi sama politisi ya, sudah lebih kompleks lagi. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, saya ada di WA Group ya. Jadi kalau ada mau yang nanya-nanya mau apa bisa di WA Group, Japri juga boleh. Dan minggu depan sudah Pak Kiki. Jadi semoga semakin seru kuliahnya ya. Ini pertemuan saya di mata kuliah ini, kita bisa ketemu di mata kuliah lainnya dan forum-forum lainnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih Pak. Sama.